Sudah lama sebetulnya saya menanti Kiai Nur Ihya hadir di podcast Rhoma Irama karena beliau punya banyak sekali data mengenai nasabah alwi. Itu nggak kaleng-kaleng, jadi ngomongnya itu disandarkan pada banyak sekali data dan fakta. Ada ratusan kitab yang beliau miliki, ada banyak manuskrip juga yang beliau pegang untuk penguat dari setiap apa yang beliau ucapkan. Nah sekarang ini saya akan hadirkan cuplikannya, poin yang bagi saya sangat penting untuk kita ketahui sama-sama ya. Jadi bukan keabsahan nasabah alwi, tetapi pembatalan nasabah alwi. Itu ya, coba dengarkan sama-sama nih. Pak, mimpi saya bisa bertemu dengan sang idola yang dulu pada tahun 76 panjenengan telah mengeluarkan album 135 juta penduduk Indonesia. Saya menganalogikan judul lagu ini. Apakah lagu ini layak untuk direvisi setiap tahunnya, atau cukup sampai sekarang memang 135 juta? Dulu memang benar tahun 76, 77 lah penduduk Indonesia segitu jumlahnya, tapi sekarang 135 juta diganti dengan 282 juta penduduk Indonesia. Ini sama dengan kaul kodim dan kaul jadid. Dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab nasabah alawi, sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasabah alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasabah alawi harus dirubah menjadi batalnya nasabah alawi. Karena berdasarkan kaul jadid ini, setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasabah alawi nyambung sampai nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua, dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa apapun itu harus ada dasarnya, tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Rhoma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Rhoma Irama beserta kitab Ar-Raudhul Jali karya Syed Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syed Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Rhoma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena nggak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini, dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik, karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya khusus untuk Ba'alawi. Gitu. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasabah alawi itu mudah sebenarnya.
Kenapa kok selama ini tuh sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri gitu. Enggak, dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang mengisbat nasabah alawi, kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai, alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja, isinya tidak sesuai, tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih, dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati. Ya kitab ini, kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf itu ketika memahami As-Suluk, tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid, termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah sholawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah sholawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakilah bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya, baik internal maupun eksternal, mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Wuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Alwi Kholik Kisam, bukan Kosam ya, Kisam, Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur ya, Ali Kholak Kosam, Ali Kholik Kosam, saya benar Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Saya kira udah cukup ya, itu 9 menit di awal Kiai Nur Ihya dengan Rhoma Irama, tapi bagi saya cukup untuk kemudian bisa disimpulkan secara keseluruhan, termasuk kitab yang beliau sampaikan dan sangat rasional. Beliau menganalogikan lagu Rhoma Irama 135 juta penduduk Indonesia, dan sekarang itu diralat mestinya karena sudah berbeda 280 juta. Itu sama saja dengan kaul qadim dan kaul jadid, dan itu hal biasa di dalam fikih. Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Idza ta'arradal qadim wal jadid quddimal jadid alal qadim. Di mana-mana bentrok berbenturan
tidak sama antara kaul qadim Imam Syafi'i dengan kaul jadid Imam Syafi'i. Kudimal jadid alal qadim. Begitu saudara. Jadi ini hal yang biasa, cuma mereka karena tidak mau memahami ini sehingga dianggapnya sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil. Padahal di dalam konteks fikih ini adalah sesuatu yang biasa. Ya, biasa, itu biasa. Coba aja kalian simak langsung video fullnya di channel Rhoma Irama Official. Kalian bakal mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Kiai Nur Ihya ini. Saya sangat salut kepada beliau. Salam hormat dan salam ta'dim saya pribadi kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya ini kan? Terima ini sebagai fakta, saudara, bukan fitnah.